Kompetisi Liga Champions selalu menghadirkan drama. Namun bukan cuma soal taktik atau adu strategi di atas lapangan. Terkadang ada isu-isu lain yang lebih panas. Ada banyak momen kontroversial yang sampai-sampai dicap sebagai sebuah kecurangan. Beberapa momen ini terjadi di semifinal. Berhubung kompetisi UCL musim ini sudah sampai babak semifinal, mari lihat kembali momen-momen kontroversial semifinal UCL di masa lalu. Mau tahu momen-momen curang apa saja yang pernah terjadi di UCL? Di video kali ini, Starting Level List telah merangkum 6 momen curang tim UCL di babak semifinal. Simak selengkapnya. Chelsea versus Barcelona 2009. Bicara soal kecurangan di Liga Champions, banyak dari kita akan langsung berpikir ke momen satu ini. Chelsea versus Barcelona yang kontroversial itu terjadi di babak semifinal Liga Champions musim 2008-2009. Ketika itu Chelsea berusaha menggapai final back-to-back ke Liga Champions. Namun ambisi mereka dijegal oleh Barcelona. Bermain imbang di Camp Nou membuat Chelsea dan Barcelona sama-sama mengejar kemenangan di Stamford Bridge. Tensi semakin memanas selepas Michael Essien membukukan gol pada menit ke-9. Tercatat 4 hingga 5 kali wasit mengabaikan klaim penalti dan pelanggaran para pemain Barcelona terhadap para pemain Chelsea. Beberapa momen itu antara lain adalah pelanggaran terhadap Didier Drogba dan Florent Malouda. Gerard Pique sempat terlihat menyentuh bola untuk menghalau tembakan Nicolas Anelka. Lalu ada momen handball Samuel Eto'o ketika mengadang tembakan Michael Ballack di menit akhir. Laga itu lantas berakhir anti klimaks buat Chelsea. Barca menang via away goal lewat gol sematawayang Andres Iniesta. Tapi yang paling disorot, match ini diingat sebagai salah satu perampokan terbesar dalam sepak bola. Tom Handing-Ovrebo yang menjadi pengadil sampai kena teror bahkan sampai bertahun-tahun setelah kejadian. Barcelona versus AC Milan 2006. Chelsea ternyata bukan korban pertama Barcelona. 3 tahun sebelum kejadian di Stamford Bridge, klub asal Katalan itu sudah pernah terlibat kecurangan tak kalah memalukan. Momennya terjadi pada tahun 2006. Itu adalah momen di mana Barcelona dinobatkan sebagai kampion yang merupakan trofi si kuping besar nomor 2 Barca. Berhasil maju ke final di edisi sebelumnya membuat Milan bersemangat menghadapi partai semifinal musim itu. Armada Carlo Ancelotti dalam posisi tertinggal 0-1 ketika mereka melawat ke Camp Nou. Namun mereka mampu mengimbangi permainan anak asuh Frank Rijkaard. Milan bahkan berhasil cetak gol melalui Andriy Shevchenko. Namun apa yang terjadi? Gol itu rupanya dianulir oleh wasit. Wasit menilai ada pelanggaran terhadap Carlos Puyol dalam proses terjadinya gol. Sheva terlihat bertanya-tanya akan keputusan wasit. Ancelotti sendiri keheranan. Pelatih asal Italia itu bahkan merasa wasit menggagalkan misi anak asuhnya kembali ke final. Fans Milan tentu saja tidak terima. Banyak dari fans Milan masih marah hingga saat ini, merasa bahwa paling tidak laga itu bisa berlanjut hingga adu penalti. Yang menarik, wasit Marcus Mark ketika itu sebetulnya dikenal sebagai salah satu wasit terbaik. Sayang, sejak kejadian itu kinerja Mark menurun. Ia bahkan beberapa kali melakukan kesalahan di Piala Dunia 2006. Barcelona versus Real Madrid 2011. El Clasico selalu menyajikan tensi panas. Kalau di kompetisi domestik saja laga ini selalu jadi arena berdarah, apa jadinya kalau laga ini berlangsung di Liga Champions? Itulah yang terjadi pada musim 2010-2011. Barca dipertemukan kembali dengan seteru abadinya Real Madrid. Kebetulan laga ini juga menjadi laga perebutan tiket menuju babak final. Sejak leg pertama, tensi sudah memanas. Wasit Wolfgang Stark mengganjar bek Real Madrid PP dengan kartu merah di Bernabeu. Namun kartu merah itu diprotes keras Madrid. Madrid beranggapan Dani Alves berakting supaya wasit memberi kartu merah. Kalah jumlah pemain membuat Madrid takluk. 2 gol Lionel Messi sudah cukup untuk membenamkan Los Blancos.
Tensi laga semakin memanas di leg kedua. Gonzalo Higuain sudah mencetak gol lebih dahulu. Tapi gol itu dianulir karena Cristiano Ronaldo dianggap melanggar Javier Mascherano. Yang jadi soal, Ronaldo sendiri sebetulnya terjatuh karena tackle Gerard Pique. Madrid akhirnya cuma bisa main imbang di leg kedua tersebut. Intrik tidak berhenti sampai di sana. Mourinho bahkan terang-terangan mengatakan ada sesuatu yang tidak beres dengan UEFA. Ia menilai UEFA cenderung perat sebelah. Kalau aku bicara karirku tamat, aku cuma mau tanya, kenapa Ofrebo? Kenapa Busaka? Kenapa Stark? Kenapa tim seperti mereka butuh hal-hal seperti itu? Katanya kepada Guardian. Barcelona versus Inter Milan 2010. Tidak perlu bertanya mengapa Jose Mourinho terlihat begitu kesal dengan Barcelona. Karena faktanya setahun sebelum semifinal bertajuk El Clasico, Mo sudah pernah jadi korban. Ketika itu ia masih menukangi Inter Milan. Mo dibuat habis pikir dengan kelakuan para pemain Barca di laga semifinal. Menang 3-1 di leg pertama membuat Inter cuma butuh hasil imbang. Walaupun kalah, mereka hanya perlu menjaga margin supaya tidak kalah lebih dari 2 gol. Taktik bertahan total ala Mourinho pun aktif di Camp Nou. Tapi yang jadi pusat perhatian di laga itu bukanlah taktik, melainkan kontroversi yang terjadi. Thiago Motta mendapat kartu merah dari pengadil pada menit ke-26. Kartu merah itu pun jadi viral bahkan sampai sekarang. Memang lewat tayangan ulang terlihat ada kontak dengan Sergio Busquets. Tapi yang jadi masalah adalah setelah terjatuh, Busquets malah cilubah ke kamera. Gelandang Barca itu ditengarai sengaja melakukan diving. Tak berhenti sampai di situ, kontroversi kembali terjadi pada menit ke-84. Wasit mengesahkan gol Gerard Pique yang menerima umpan Xavi Hernandez. Padahal jelas-jelas Pique ada dalam posisi offside. Beruntung Mourinho berhasil menangkal Barca di sisa laga. Inter pun berhasil maju ke final dan akhirnya menjadi juara ketika itu. Liverpool versus Chelsea 2005. Sejenak melupakan Barcelona, kita mundur ke tahun 2005. Itu adalah tahun di mana Liverpool menjuarai Liga Champions di sebuah final ajaib di Istanbul. Tak heran apabila laga itu kemudian diberi nama sebagai Miracle of Istanbul atau keajaiban Istanbul. Namun sebelum final itu, Mourinho sudah memberi label keajaiban terlebih dahulu. Di babak semifinal, Chelsea besutan mau bertemu dengan rival senegaranya Liverpool. The Blues berhasil mengimbangi The Reds di leg pertama yang berlangsung di Stamford Bridge. Hasil itu membuat Mo sangat yakin akan bisa amankan tiket ke final. Namun kejadian di Anfield pada akhirnya justru membuatnya tercengang. Hanya butuh waktu 4 menit untuk Luis Garcia catatkan namanya di papan skor. Namun gol itu sangat kontroversial karena terlihat bola belum melewati garis gawang. Sebelum bola bergulir melewati garis, William Gallas sudah lebih dahulu menghalaunya. Sekilas, momen itu bukanlah gol. Namun wasit tiba-tiba menyatakan kalau itu adalah gol. Mo tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Pelatih asal Portugal itu sampai-sampai menjuluki bahwa gol Garcia adalah gol jatuh dari bulan. Mo merasa bahwa wasit terpengaruh atmosfer stadion ketika itu. Menurutnya, teriakan gemuruh dari fans di stadion ikut memengaruhi keputusan wasit Lubos Michel yang memimpin laga. Bayern versus Real Madrid 2024. Terakhir ditutup dengan laga yang belum lama ini terjadi, tepatnya pada musim 2023-2024 kemarin. Real Madrid dipertemukan dengan seteru lama mereka Bayern Munchen. Imbang dramatis di leg pertama membuat kedua tim habis-habisan bertarung di leg kedua. Naas bagi Bayern karena partai di Bernabeu itu kembali berubah jadi petaka. Pertandingan sebetulnya berjalan begitu dramatis. Madrid mencuri gol di menit-menit akhir. Semuanya dicetak oleh penyerang veteran Jose Lu. Di detik-detik akhir, Bayern sebetulnya berhasil getarkan jala Andre Lunin via Matthijs de Ligt. Sayang, wasit tidak mengakui gol itu karena Nocer Mazraoui, orang yang memberi umpan, dianggap sudah berada dalam posisi offside. Pembatalan gol itu semakin kontroversial karena tidak ada tayangan VAR.
Hal ini dikarenakan tepat setelah meniup peluit tanda offside, wasit Simon Marciniak langsung menyudahi pertandingan. Parahnya, setelah dilihat melalui tayangan ulang, posisi Mazraoui sebetulnya onside sehingga gol tersebut harusnya sah. Namun apalah daya, laga tetap berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Madrid. De Ligt bahkan Thomas Tuchel sempat kesal dibuatnya. Namun apapun yang terjadi, mereka tak bisa mengubah hasil pertandingan. Madrid menantang rival sekota Bayern, Borussia Dortmund di laga final. Mereka menang 0-2 dan akhirnya kembali dinobatkan sebagai Raja Eropa. Tensi panas sebuah laga terkadang ikut memengaruhi keputusan wasit. Namun beberapa kontroversi dalam daftar ini pada akhirnya membuat tim yang diuntungkan meraih gelar juara. Kalau menurut kalian, momen mana yang paling layak diperdebatkan? Apakah momen-momen ini cuma kebetulan atau mungkin ada sesuatu lain di baliknya? Silahkan komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.